Selamat datang di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zahida Surista Official. Salam sehat dan semangat ayah bunda hebat. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana tips melatih kemandirian anak di sekolah, terutama untuk anak-anak usia dini. Sebelum melihat lebih lanjut video ini, silakan ayah bunda boleh like, komen, dan juga share ke teman-teman ayah bunda. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tips bagaimana melatih kemandirian anak usia dini di sekolah, tetapi belum secara luas, artinya masih hanya poin-poinnya saja. Untuk di video kali ini saya akan membahasnya satu persatu. Berbicara tentang anak usia dini sangatlah menarik ayah bunda, karena anak usia dini yang akan saya bagikan tips untuk melatih kemandiriannya adalah anak usia dini yang usianya 3-4 tahun. Ayah bunda pasti penasaran bagaimana sih tips dan triknya untuk melatih kemandirian anak usia dini di sekolah. Untuk yang pertama adalah kerjasama dengan orang tua. Bagi saya sebagai seorang pendidik, kerjasama dengan orang tua sangatlah penting dan menjadi kunci utama untuk keberhasilan melatih kemandirian anak usia dini. Tanpa kerjasama orang tua, maka kemandirian anak usia dini di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Untuk contohnya, bisa ayah bunda lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana tips dan trik melatih kemandirian anak usia dini. Saat pertama masuk ke sekolah, entah itu kelompok bermain atau TK maupun RA, sebenarnya poin pertama adalah bagaimana sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana sih tips dan triknya untuk bekerja sama dengan orang tua? Mengenai kerjasama dengan orang tua, pihak sekolah harus mempunyai komitmen dengan orang tua didik untuk melatih kemandirian anak. Salah satunya, jika ingin melatih kemandirian anak, berarti orang tua didik harus meninggalkan anak mereka di dalam kelas tanpa ditunggui, misalnya seperti itu, ketika di dalam kelas tanpa orang tua. Karena untuk melatih kemandirian anak, komitmen dengan orang tua didik sangat diperlukan. Saya sebagai seorang pendidik sangat menyarankan untuk pihak sekolah mempunyai komitmen dengan orang tua didik. Sebenarnya kerjasama dengan orang tua ini adalah poin yang sangat penting dan juga sangat dibutuhkan sebenarnya di sekolah kelompok bermain RA maupun TK, dan juga paling sulit menurut saya sebagai seorang pendidik, karena kita membutuhkan visi misi yang sama antara pendidik dan juga orang tua didik agar keberhasilan melatih kemandirian anak itu di sekolah dapat berhasil. Yang pertama, ketika anak-anak usia dini 3-4 tahun ini mereka sudah ke sekolah di awal tahun ajaran baru di bulan Juli misalnya, kita harus punya komitmen dengan orang tua didik bahwa untuk batas menunggu anak mereka di sekolah atau di dalam kelas itu 1 bulan, itu sudah maksimal. Paling tidak 1 bulan setelahnya berarti orang tua didik mau tidak mau meninggalkan anak mereka di dalam kelas untuk bersama guru kelas mereka, seperti itu.
Terkadang pendidik sudah menginformasikan kepada orang tua bahwa batas menunggu anak mereka misalnya di dalam kelas itu 1 bulan. Akan tetapi banyak dari mereka, entah itu karena mereka para orang tua muda yang ingin melihat aktivitas anaknya di dalam kelas, dan juga ada saja yang anak usia 3-4 tahun ini masih belum berani ke dalam kelas, masih belum beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga membuat anak ini kalau setiap pagi setiap masuk ke dalam kelas itu cranky, istilahnya ya menangis, terus mencari orang tua mereka, mencari mama terutama. Padahal untuk tips melatih kemandirian anak usia dini di sekolah, alangkah baiknya jika orang tua, terutama mama-mama ini, membiarkan anak mereka sekolah tanpa didampingi orang tua. Biarkan mereka menangis di dalam kelas. Gak mungkin toh guru-guru mereka itu membiarkan mereka. Pastilah mereka akan disayangi dan juga diperhatikan. Gak mungkin para pendidik itu berdiam saja dengan hal yang seperti itu. Di bulan Juli awal itu biasanya memang banyak sekali anak-anak usia 3-4 tahun terutama itu yang masih ingin ditunggui sama orang tua, tidak mau pisah sama orang tua, itu banyak sekali. Itu biasanya awal masuk. Nah, tugas orang tua sebenarnya itu adalah membangun kerjasama dengan guru. Jika ayah bunda menginginkan anak ayah bunda itu mandiri, alangkah baiknya ayah bunda membiarkan anak ayah bunda untuk berani di dalam kelas tanpa didampingi orang tua. Biarkan anak itu menangis, anak itu marah, biarkan anak itu tantrum, biarkan, nggak masalah. Itu terjadi awal adaptasi mereka dengan lingkungan baru, dengan guru baru, dengan orang-orang baru, dan juga dengan teman yang baru. Berdasarkan observasi yang sudah pernah saya lakukan selama saya menjadi seorang pendidik, hal tersebut tidak berlangsung lama asalkan orang tua didik itu konsisten. Sebenarnya dibutuhkan konsisten dari orang tua didik untuk melatih kemandirian anak melalui poin kerjasama orang tua. Jika ayah bunda menginginkan anak ayah bunda itu mandiri, biarkan dia di dalam sekolah, di dalam kelas itu sendiri. 1, 2, atau 3 kali mereka pasti ke sekolah dengan wajah yang cemberut, tidak mau ke sekolah, cranky, tantrum, dan lain sebagainya, itu sudah pasti. Tapi dengan konsistensi orang tua memberikan kepercayaan kepada guru untuk lebih dekat dengan anak, itu akan lebih mempermudah proses adaptasi anak tersebut sebenarnya. Biasanya kan ada saja orang tua yang tidak tega untuk meninggalkan anaknya di dalam kelas, misalnya nanti anak ini menangis bunda, nanti tantrum bagaimana bunda, nanti ini seperti ini bunda, nanti ini seperti ini. Sebenarnya kerjasama orang tua itu sangat dibutuhkan dalam hal yang seperti ini. Jika ayah bunda sudah mempercayakan anak ayah bunda di dalam kelas dengan gurunya, ya sudahlah, percayakan mereka semua dengan guru atau wali kelasnya. Ayah bunda nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kekhawatiran ayah bunda yang terlalu berlebihan itulah yang membuat perasaan tidak nyaman anak ayah bunda di dalam kelas. Proses adaptasi anak cranky, anak menangis, anak mencari mama ketika di dalam kelas itu hanya berlangsung 1, 2, 3 kali saja. Yang penting ayah bunda konsisten untuk tetap melatih anak tersebut mau masuk ke dalam kelas. Misalnya saja dia hari ini di dalam kelas belajarnya hanya menangis saja, dia mengeluarkan emosinya karena tidak ditunggu ayah bunda, biarkan. Biasanya besoknya anak tersebut nggak mau ke sekolah karena di sekolah misalnya dia
menangis, tidak mau ditinggal lagi sama orang tuanya. Biarkan itu hanya terjadi 1, 2, 3 kali. Yang terpenting butuh konsistensi orang tua untuk tetap menjalankan dan melatih kemandirian anak ini. Sebenarnya dengan meninggalkan anak ayah bunda di dalam kelas dan tanpa ditungguin oleh ayah bunda itu melatih dan juga mempererat guru, membangun bonding dan juga membangun perasaan bahwa anak tersebut itu bisa meminta bantuan kepada guru atau wali kelasnya, karena yang dilihat mereka adalah gurunya. Yang dilihat mereka ketika mereka sedang nangis, sedang tantrum di sekolah adalah gurunya, bukan ayah atau bundanya. Kalau ayah bunda menginginkan anak ayah bunda itu mandiri di sekolah, biarkan dia dekat dengan guru atau wali kelasnya. Dengan cara tersebut, setelah anak tersebut menangis, para pendidik biasanya akan membiarkan anak tersebut menangis, meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya. Setelah selesai dan berhenti, baru biasanya ditanya mengapa, perasaan anak tersebut, apa yang dirasakan, terus keinginannya itu apa, seperti itu. Jadi ada kedekatan dari guru dan juga anak tersebut. Nah, di poin inilah guru menjadi figur ternyaman bagi anak-anak. Setelah kerjasama dari orang tua terjalin dan komitmen orang tua dan juga konsisten orang tua ini melatih kemandirian anak di dalam kelas, guru ini menjadi figur ternyaman bagi anak-anak. Anak-anak dapat berani mengungkapkan perasaannya kepada guru, misalnya meminta bantuan, meminta tolong, kemudian dia mau bercerita apapun terhadap gurunya. Biasanya setelah kerjasama orang tua, baru guru ini bisa menjadi figur ternyaman bagi anak-anak. Jika ayah bunda masih belum mempercayakan 100% kepada guru atau wali kelasnya, ya bisa jadi keberhasilan melatih kemandirian anak usia dini di sekolah itu tidak bisa berhasil 100% seperti yang diinginkan ayah bunda, karena komitmen ayah bunda sangat diperlukan di awal untuk melatih kemandirian anak ayah bunda mandiri di sekolah. Sebagai anak usia dini, terutama anak usia kelompok bermain, sebenarnya yang terpenting adalah tentang kemandirian. Jika anak usia dini sudah mandiri dan dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang tua, meminimalkan bantuan orang tua maupun orang dewasa, itu sebenarnya lebih mempermudah anak untuk berkembang, untuk mengembangkan berbagai macam aspek kecerdasan. Setelah anak-anak ayah bunda mandiri di dalam kelas, biasanya anak-anak ayah bunda akan lebih dekat dengan guru atau wali kelasnya. Setelah dekat dengan guru atau wali kelasnya, barulah anak-anak ayah bunda dapat menerima berbagai informasi dan juga dapat mengeksplor pengetahuan mereka dengan belajar dan bermain di sekolah. Jadi mereka lebih percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya di dalam kelas tanpa ditunggui orang tua. Jadi pilihan sebenarnya ada di tangan ayah bunda semuanya. Ingin anak yang mandiri ataukah anak yang masih belum bisa mandiri? Mau anak yang di dalam kelas sendiri ataukah anak di dalam kelas masih ditunggui?